Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, pada pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran, mari kita mencoba untuk memahami mengapa Tuhan Yesus marah. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Tempat berjualan ini mungkin yang menyinggung perasaan Tuhan Yesus. Kata-kata itu meluncur dari mulut Yesus karena mereka begitu sedih melihat keadaan di bait Allah. Orang-orang ini datang untuk berjualan. Mereka hanya tersenyum karena tempat jualan. Mereka hanya tersenyum kalau ada jemaat yang royal membeli binatang-binatang kurban. Pasar itu. Untung Bapak Ibu lewat pasar kalau masuk gereja, tahu bagaimana sibuknya orang pasar. Ini berada di bait Allah Tuhan, tapi mereka tersenyum kalau Bapak Ibu royal memberi sapi atau domba untuk persembahan. Persoalan yang lebih mengganggu perasaan Yesus adalah bahwa orang-orang ini seperti tidak mempunyai ikatan lagi satu sama lain. Di satu bait Allah ini, atau satu tubuh Kristus, tidak ada ikatan lagi sepertinya. Mereka hanya datang karena bisnis, karena prosedur untuk persembahan, karena keuntungan dan kegiatan. Jadi mereka datang ke bait Allah itu untuk jual beli. Karena Bapak Ibu tidak mungkin bawa sapi dari tempat lain, nanti ditukar kalau di situ. Yang berkuasa para imam Yahudi. Mereka tidak perlu dan juga tidak bisa berbicara dari hati ke hati di sana. Karena suasana yang riuh rendah itu, Bapak Ibu bisa bayangkan pasar pasti ramai. Kalau bait Allah jadi pasar ya jadi ramai. Mereka bahkan tidak usah dan memang tidak sempat menyapa satu sama lain. Karena dikejar oleh target, oleh setoran dari keuntungan. Bapak Ibu tidak mungkin bawa sapi sendiri dari rumah. Karena harus dicap oleh imam Yahudi. Yang laku dipersembahkan, yang sudah capnya. Maka jadi ramai bait Allah ini. Jika suasana itu hendak dibandingkan dengan vision Yehezkiel dalam bacaan pertama tentang bait Allah, maka sungguh tidak ada lagi air yang mengalir dari bait Allah. Padahal harusnya kata Nabi Yehezkiel, bait Allah itu seperti gerbang di mana Tuhan mengalirkan air kehidupan. Menyembuhkan orang lain nggak ada daunnya dan buahnya tidak pernah berhenti. Itu air bait Allah. Tapi kali ini tidak mengalir lagi. Yang mengalir di bait Allah harusnya memang suasana kasih. Yesus tidak lagi menemukan air itu memancar keluar dan membuat segala yang dilewatinya menjadi subur. Tidak melihat lagi. Kalau ada rame jual beli binatang itu. Tidak ada ikan-ikan yang berkeriapan, pohon buah-buahan, dan dedaunan obat di sana. Bait Allah tidak menarik lagi, tidak lagi ada kehidupan. Mengapa Yesus marah? Karena mereka salah menggunakan bait Allah ini. Penyalahgunaan bait Allah ini menjadi sorotan Yesus dalam tindakannya. Jadi ada alasannya mengapa Yesus marah karena ingin mengembalikan fungsi bait Allah. Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat orang beribadah kepada Allah menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan pribadi. Harusnya untuk berkomunikasi dengan Tuhan sesama yang beriman, tapi kali ini untuk mengeruk keuntungan. Yesus menginginkan bait Allah menjadi tempat sukacita karena Allah yang berbelas kasih ada di tengah-tengah mereka. Harusnya kalau Bapak Ibu masuk bait Allah itu harus sukacita. Karena apa? Berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan teman. Karena Bapak Ibu juga bait kudus Allah. Tempat kasih Tuhan mengalir. Itu berarti kita harus berusaha sekuat tenaga membangun diri kita sebagai bait Allah. Kata bacaan kedua, kalian bait Allah. Kalau bait Allah itu harus mengalir air kehidupan.
Kiri kanan itu harusnya tumbuh pohon yang menghasilkan daun dan menghasilkan buah. Kalau ada kolam ya ada ikannya. Tapi kali ini Yesus melihat mengapa bait suci dipakai sebagai pasar jual beli. Bapak Ibu kasih, layak kalau Tuhan Yesus kecewa. Harusnya ada sukacita di bait Allah, belas kasih, tapi ternyata tidak ditemukan. Itu berarti kita harus berusaha sekuat tenaga membangun diri sebagai bait Allah yang sejati. Tidak hanya gedungnya, tapi Bapak Ibu sekalian, Allah bait kudus Allah harus dibangun dengan sejati. Dengan hidup, sikap, perilaku, dan juga perbuatan yang suci. Yang sungguh sesuai dengan bimbingan dan dorongan Roh Kudus yang hidup dalam diri kita. Paulus berpesan kepada umatnya supaya kalian yang bait suci Allah ini memang tempat mengalirkan rahmat Tuhan, bukan hanya untuk cari keuntungan. Ingin dikembalikan fungsi bait Allah. Barangkali itu juga menggambarkan gereja kita saat ini. Bukan semata-mata gedungnya, tapi seperti Paulus katakan, kita sendiri yang adalah bait Allah. Orang-orang gereja tidak menarik lagi, tidak berair kehidupan, tidak membuat orang menjadi senang dan mudah datang. Seakan-akan ada sesuatu yang amat penting hilang dari diri kita sebagai gereja, ikatan emosional ini. Rupanya mengapa anak muda kebanyakan segan ke gereja mungkin tidak menarik lagi karena kasihnya hilang. Itulah sebabnya setiap orang merasa diri penting, sehingga baru akan datang kalau ada surat undangan tertulis yang sah ditujukan kepadanya. Jadi kalau alasannya tidak diundang itu ngapain datang? Bayangkan sebagian besar dari antara kita tidak merasa ingin bertemu dengan yang lain, ingin bersua dan berbagi cerita satu sama lain. Seperti tidak kenal, mungkin Bapak juga tidak kenal banyak dengan anggota gereja yang lain. Kita melihat kedatangan kita ke gereja hanya sebagai satu dari sekian banyak urusan, atau hanya satu dari sekian banyak janji. Kita lihat sendiri apakah kita memang hadir, ingin berkomunikasi dengan Allah dan juga berkomunikasi dengan teman kita. Oleh karena itu, kalau kita datang ke gereja tanpa membawa air bagi saudara-saudari kita yang lain, ada yang keliru rupanya. Itu mari Bapak Ibu, apakah suasana Nabi Yeskiel memang masih ada? Apakah gereja ini mengalir kasih Tuhan? Apakah bait Allah yang ada dalam diri kita ini juga membawa suasana kasih? Gereja yang memancarkan air kehidupan, damai kehidupan di semua tempat yang diairinya, harusnya itu. Mungkinkah hal itu terjadi? Apakah bisa terjadi? Mungkin sekali. Seandainya kita membalik meja-meja penukar uang kita itu, artinya kita membuang gengsi dan gambaran diri yang keterlaluan itu. Dengan begitu kita akan menemukan lagi bahwa sebenarnya kita itu bersaudara. Bahwa kita perlu saling kenal dengan yang lain. Bahwa kita bisa datang dan berkumpul bukan hanya karena sebuah surat undangan, melainkan karena kita memang ingin bertemu satu yang lain sebagai anggota jemaat. Di Bapak Ibu ingin berjumpa bersama yang lain menghadap Tuhan. Tidakkah hidup ini akan lebih indah kalau setiap kali bisa bertemu dan berdoa bersama orang-orang yang kita kenal dan kita kasih, suami istri, anak-anak, tetangga dekat, ternyata bisa kumpul di bait Allah. Bukankah gereja memang seharusnya seperti itu? Sebenarnya tidak dibutuhkan usaha yang luar biasa untuk
mengembalikan suasana gereja kita, tapi itu harus dimulai dari setiap orang yang berdoa di sini. Kayak itu mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mencoba mengembalikan fungsi gereja atau bait Allah, bahkan diri kita yang dikatakan bait suci Allah ini, sehingga kita semakin kenal dengan Allah yang maha baik, tapi juga teman-teman anggota jemaat yang disatukan oleh Tuhan. Dan semoga lewat pesta pemberkatan ini, gereja kita sendiri menjadi alat Tuhan untuk mengalirkan kasih. Semoga Tuhan memberkati kita.